itu tidak hijrah bersama Nabi, bahkan beliau tinggal karena diperintahkan untuk membawa Fawatimah, jamak daripada Fatimah. Ada beberapa Fatimah yang dibawa oleh Sayyidina Ali. Di antaranya adalah Fatimah binti Asad, ibunya sendiri. Fatimah binti Khattab, saudara Sayyidina Umar. Kemudian ada Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah yang lain. Makanya beliau hijrah membawa Fawatimah, membawa banyak-banyak Fatimah. Nah, ini namanya adalah Fatimah. Kemudian wakilah ismuhu Hakim wa yuqalu al-Hakam wa yuqalu al-Muhaddab. Al-Muhaddab summiya kilaban limahabbatihi as-sayd bil kilab. Maknanya kilab ini anjing. Kenapa disebut dengan kilab? Namanya Hakim karena suka berburu dengan menggunakan anjing, maka digelari dengan kilab. Wa Lu'ay bil hamzah indal aktsari. Lu'ay, bukan Lu. Ini namanya juga. Kemudian setelah Lu'ay, Fihr. Ini kan kita tadi kilab. Lu'ay seperti yang ada yang mengatakan bahwa Lu'ay ini yang pertama kali digelari Quraisy, tapi ternyata ayahnya Fihr. Qila laqbun wasmuhu Quraisy. Namanya Fihr ini laqab, aslinya gelar, julukan. Nama aslinya Quraisy, tapi wasawab yang benar an-husmu, itu adalah namanya Fihr. Wa anna an-Nadhr Abu Quraisy kama taqaddam. Sedangkan Nadhr itu adalah Abu Quraisy, ayah daripada Quraisy. Berarti Quraisy itu adalah gelar. Jadi semua Quraisy ini keturunan Fihr. Wallahu a'lam. Di sini dijelaskan sampai di sini. Yang lain, masya Allah, Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf itu punya kitab namanya As-Sarhul Mubarrad, bercerita tentang abainya, ayah-ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak mereka. Kalau diceritakan di sini, ya kitabnya ketebalan, nggak cerita Nabi Muhammad. Wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminah binti Wahab. Sedangkan ibu Nabi Muhammad namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab. Jadi ketemu di Kilab. Wa kanat sayyidatu nisa'i Bani Zuhra. Beliau ini merupakan tokoh daripada Bani Zuhra. Wa kadzalika kana abuha, ayahnya juga demikian. Makanya ketika di sini ada cerita bahwa Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi itu pernah bawa putranya Abdullah ketemu dengan seorang dukun. Dan dia dulu dukun-dukun itu sakti-sakti, sebab jin itu bisa menembus ke Lauh Mahfuz, bisa baca, nyuri-nyuri. Tapi akhirnya ketika Nabi dilahirkan, ketutup itu lagi, sehingga setan dan jin tidak bisa nembus. Jadi apa yang mereka lakukan? Mungkin dari omongan para malaikat. Nah itu yang diinfokan kepada dukun-dukun. Nah itu Nabi belum dilahirkan, otomatis para dukun itu sakti-sakti, termasuk kabar tentang Rasulullah SAW. Makanya diceritakan bahwa ketika Sayyid Abdullah datang, ini anak kamu. Iya. Ayo cepat bawa pulang, karena kalau ketemu orang Yahudi dia akan dibunuh. Hanya cepat dipulang. Kawinkan dengan Bani Zuhra. Saat itu masih muda, masih belasan tahun.
Karena beliau wafat, ada yang mengatakan umur 20 tahun, ada yang mengatakan 19 tahun. Pulang langsung dikawinkan dengan Bani Zuhra. Tadinya itu ada cahaya yang terpancarkan dari kening Sayyid Abdul. Tapi ketika beliau kawin dengan Sayyidah Aminah, tahu-tahu cahaya itu pindah pada istri, pada Sayyidah Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kana abuha, ayahnya Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra. Lam talid hiya wala Abdullah ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilahirkan, artinya tidak melahirkan beliau Sayyidah Aminah pun juga ayahnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa Nabi itu tidak punya anak laki-laki yang sampai besar dan bahkan tidak punya saudara laki-laki? Sebab saudara para Nabi itu kebanyakan dari Nabi. Itu anaknya Nabi Ibrahim, ada Ishak, ada Ismail, dua-duanya jadi Nabi Yakub itu punya anak banyak, 12 orang. Kemudian semuanya jadi nabi. Saudara-saudara Nabi Yusuf semuanya jadi nabi. Padahal zalim kepada Nabi Yusuf seperti ceritanya. Akan tetapi karena dia saudara Nabi dan putra, maka menjadi nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad itu bukan orang tua dari kaum lelaki dari Nabi. Anak-anaknya meninggal masih kecil semua, kecuali yang perempuan. ففي ذلك إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نسيج وحده في الأعلى. Masya Allah. Ini sebagai isyarat bahwasanya Nabi Muhammad satu-satunya di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah secara khusus. Jadi nggak ada yang nyanyi. Kalau punya saudara kan pasti mirip-mirip sama saudara. Itu yang paling mirip dengan Nabi itu di zaman dengan beliau ada beberapa orang. Di antaranya sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Anta ya Ja'far ashbahu minni khalqan wa khuluqan." Bukan yang paling serupa dengan mirip dengan baik dengan fisik ataupun dalam akhlak, dalam kepribadian. Qultu la a'lam li Aminah aidan ikhwah. Ini pengarang kitab ini saya juga nggak tahu nih, Aminah ini juga saya belum pernah dapat kata bahwa Aminah punya saudara. Walau karena dan tidak seandainya punya saudara pasti akan diberitakan. Wa'uddu akhwalan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan dianggap sebagai paman-paman atau bibi-bibi Nabi Muhammad dari ibu. Kama nukila a'mamuhum wa adanahu wa ghairuhum wallahu a'lam. Sebagaimana paman dan bibi-bibi dari ibu, dari bapak itu diceritakan. Nabi punya banyak paman, ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Ada Al-Harith, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas, dan lain sebagainya. 10 orang paman atau 9 orang paman dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufiyat Aminah bin Abwa marja'ana min al-Madinah hina dhahabat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuziruhu ahwala jaddihi Abdul Muttalib wa baqiya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautiha bil Abwa hatta intaha al-khabar ila Makkah. Waja'at Aiman maula Nabi Abdillahi fahtamalat. Jadi ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Abwa. Jadi setelah umur 6 tahun, tadinya 4 tahun Nabi Muhammad tinggal di Bani Sa'ad. Kemudian dibawa oleh
ibunya dan dirawat saat itu oleh kakeknya Abdul Muttalib yang menanggung hidupnya. Tapi hidup sama ibunya 2 tahun. Akhirnya dibawa ke Madinah, tujuan untuk berziarah ke kuburan ayahnya di Madinah. Pas mau pulang meninggal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bercerita tentang meninggalnya Aminah, beliau nangis. Nabi Umar kalau cerita itu nangis. Nabi Umar itu berusaha dirinya yatasyabah bin Nabi, berusaha untuk menyerupai Nabi dalam segala hal, termasuk kesedihan, termasuk kegembiraan. Kapan Nabi gembira ya ikut gembira, kapan Nabi senang ikut berusaha untuk ikut senang. Maka ketika beliau bercerita tentang wafatnya Sayyidah Aminah, karena Nabi katanya nangis ketika menceritakan di mana Sayyidah Aminah mau wafat, itu ada jin yang berbicara dan didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian jin itu berkata, al-kullu yafna, semuanya akan binasa. Wa mufariqin, akan berpisah. Kemudian Sayyidah Aminah melihat itu, memandang Nabi Muhammad lama banget. Nabi Muhammad bisa umur 6 tahun, gak bisa berbuat apa-apa, punya sakit parah. Kemudian beliau menangis dan mengatakan, burikta ya ulam, burikta ya ulam, engkau mendapatkan keberkahan wahai anak kecil. In sahhat ma ra'aitu fil manam fa anta mab'ufun ilal anam. Bila mana memang benar apa yang saya lihat dalam mimpi, maka engkau akan diutus kepada manusia. Bidini abaka Abraham, dengan membawa agama ayahmu Ibrahim. Terus baca itu. Maka mendengar tangisan jin ikut menangis, menyaksikan penderitaan Nabi Muhammad SAW. Ini bocah yang umur 6 tahun, yang yatim dan tidak memiliki apa-apa, di tempat yang terasing, mau pulang tahu-tahu sakit di Abwa-Abwa ini padang pasir sampai hari ini. Bukan menjadi perkampungan yang apa namanya, yang ramai kan, karena kering kerontang, nggak ada sumber air. Bayangin coba. Akhirnya bikin kemah di situ, meninggal. Ditemani dengan al-syafa. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya mengubur ibunya itu. Dan beliau nggak tahu harus kemana. Kembali ke Madinah, bingung, melanjutkan perjalanan, masih sangat terpukul dengan wafatnya ibu. Akhirnya terdengar kabar sampai ke Mekah. Akhirnya Ummu Aiman, itu adalah pembantu daripada ayahnya, datang dijemput menuju kota. Itu Rasulullah SAW. Orang yang mengalami hidup dengan penderitaan, subhanallah, sunnatullah. Kita temukan orang-orang besar itu hidupnya, dan karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Tapi orang yang tidak mau capek, tidak mau berjuang, tidak mau mujahadah, tidak mau bersungguh-sungguh, ya enak maunya enak terus hidup ini, ya nggak bakalan jadi orang yang hebat. Subhanallah. Ini bahkan kata Sayyidina Syekh Abi Bakar misalnya, man laysa hidayatuhu muflihah laysa fi nihayatihi musyriqah. Siapa yang permulaannya tidak terbakar, maka tidak akan mengkilau di masa akhir. Jadi kalau pengen mengkilau, ya perlu ada proses pembakaran. Itu apa namanya, perak akan cakep lagi. Kalau sudah disentuh oleh api, maka akan mengkilau. Nah,
Begitu Nabi Muhammad SAW. Ternyata ini menjadi seorang pengubah dunia. Anak yatim ini yang hidupnya dari kecil menderita ini, ya, orang tua meninggal dalam kandungan, ibunya meninggal umur 6 tahun, hidup tidak berpendidikan karena harus mencari nafkah. Beliau ngambil upah menjadi pengembala kambing, nanti diceritakan. Dari gunung ke gunung sampai nginep-nginep, kata Nabi, saya menjadi penjaga kambing sampai saya mendengar ada pesta di bawah, saya di atas. Di Makkah itu di Ka'bah ada pesta. Teman saya pengen ikut-ikutan pesta. Dalam pesta itu ada penyembelihan terhadap berhala, mabuk-mabukan. Saya pun diajak oleh teman saya, kita pergi turun. Apa yang kita disini? Kita mesti ikut berpesta. Akhirnya beliau turun, kecapean, akhirnya ketiduran di jalan. Kata beliau, saya tidak sadar kecuali matahari telah membakar saya. Artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dari pekerjaan-pekerjaan yang sepele sekali. Ini dari kita dari Allah. Habis itu kondisi yang seperti itu, beliau merubah dunia, melahirkan orang-orang besar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, orang besar yang luar biasa, menjadi inspirasi bagi dunia ini. Lahir para ilmuwan, berdirilah peradaban, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dari mana? Dari anak yatim ini, dari orang yang menderita ini. Nah, begitulah sebagai pelajaran pada kita bahwa begitu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ada apa biasa atau kata itu adalah murid Maula Ibnu Abbas. Maula Ibnu Abbas, budak Ibnu Abbas, tapi jadi orang alim, jadi orang yang luar biasa. Salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW yang berkata belajar kepada dia. Sampai orang-orang bilang, apa kamu belajar pada si budak ini? Maka dijawabnya, al-ilmu yarfa'ul wadhi. Ilmu itu telah mengangkat derajat seorang yang rendah. Ini budak tadinya, budak, artinya hamba sahaya. Tapi karena memiliki ilmu, dia belajar jadi orang yang mulia. Sampai seorang seperti imam yang mulia, cucu dari Nabi Muhammad, harus belajar kepadanya. Kenapa? Karena memiliki ilmu. وذلك لخامسة من موت أمه وله صلى الله عليه وسلم يومئذ 6 سنين. Jadi setelah 5 hari tinggal di Abwa, Rasulullah dibawa oleh Ummu Aiman, dan beliau saat itu berumur 6 tahun wakil Arba. Ada mengatakan cuma umur 4 tahun. Kenapa umur 4 tahun? Sebab Nabi itu 2 tahun bersama ibunya. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya ketika ada kejadian sakus sadar, pembelahan dada Nabi Muhammad itu dibelah berkali-kali. Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Kapan? Sejak Nabi Muhammad umur 2 tahun, ketika di Bani Sa'ad dibelah dadanya mulai dari itu. Kemudian ketika Nabi Muhammad ketika akan mendapatkan wahyu, kemudian ketika akan Isra wal Mi'raj, itu dibelah beberapa kali dari Muhammad SAW. Nah, ketika kejadian itu takut ibunya sehingga dibawa pulang. Jadi Halimah Sa'diyah mengembalikan kembali kepada Sayyidah Aisyah. Saat itu Nabi Muhammad umur 2 tahun. Sedangkan para ulama sepakat setelah itu Nabi Muhammad hidup 2 tahun. Berarti umur Nabi Muhammad 4 tahun. Tapi dalam riwayat yang masyhur tidak, karena Nabi dikembalikan lagi kepada Sayyidah Aisyah oleh ibunya. Dibalik lagi karena Nabi lebih ketat rupanya di Bani Sa'ad dibandingkan dengan di kota Makkah. Wallahu a'lam. Wa ruya anna amanat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihah.
Sayyidah Aminah itu beriman kepada Nabi setelah beliau wafat. Wa awrada al-Muhit at-Tabari fi dzalika haditsan musnadan ila Aisyah radhiyallahu anha. Dan Muhit at-Tabari, Imam Tabari ini imam ahli tafsir dan imam ahli hadis. Beliau mengarang kitab tarikh yang terkenal, tarikh kedua yang ditulis dalam Islam setelah tarikh Ibnu Hisham. Namanya dikenal dengan tarikh at-Tabari. Ini tarikh Tabari atau Sirah Nabawiyah dari Imam Tabari. Itu juga beliau meriwayatkan bahwasanya ibu Nabi Muhammad dihidupkan kembali oleh Allah dan masuk Islam. Ini riwayat. Jadi jangan mentang-mentang nanti ada riwayat bahwasanya kedua orang tua Nabi masuk neraka. Ya Allah, mereka ini Nabi ngasih syafaat kepada orang kafir. Nah, itu Abu Lahab ketika hari Senin, setiap hari Senin diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari ini punya banyak karya, di antaranya Jami' Sahih yang terkenal dengan Sahihul Bukhari. Di antaranya lagi kitab Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab itu diceritakan bahwasanya Allah meringankan yang mimpi ini Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad, bahwa Abu Lahab ini tiap hari Senin diringankan siksaannya. Kenapa? Karena penakdiran akan kelahiran dari Muhammad. Berarti Nabi Muhammad kasih syafaat dong kepada siapa? Abu Lahab yang Allah mengatakan saya selanaran dan Lahab, dia masuk neraka dan nas dari Allah yang nggak bisa diganggu gugat, dan itu pun gara-gara nyakitin Nabi. Namun itu dapat syafaat. Terus bapak ibunya sendiri yang begitu sayang kepada beliau tidak masuk surga, tapi kemaluan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awwal, bulan di mana kaum muslimin dengan gegap gempita merayakan Maulid Nabi kita sangat layak untuk dipeserta di dalamnya, menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan beliau, mendapatkan keberkahan dari beliau. Ada hari ini yang bebas di dunia dan akhirat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana tawafna li'annana tawafna wa annana ashrafna ala asrafna fatub alayna tawafna farsil likulli hawna wazzur lana al-awadi wa واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو نعمة أو صحبة والمسلمين أجمعين.